Hai, gue Smici Friends. Jadi balik lagi di channel gue Smici. Hari ini aku mau cerita tentang perjalanan skripsi aku. Jadi aku baru aja sidang tanggal 27 Juni bulan kemarin, di akhir bulan. Dan baru aku 2 minggu ini terbebas dari drama perskripsian. Jadi hari ini aku mau sharing-sharing atau ngasih tips. Barangkali apa yang aku lakuin ini bisa bermanfaat bagi kalian, terus ngasih insight baru untuk kalian. Pertama-tama, skripsi itu emang gak ada deadline-nya. Jadi itu tentang bagaimana kita nge-set boundaries kita biar fokus dan manajemen waktu pas ngerjain skripsi. Jadi itu biar cepat selesai dan nggak nambah semester ya, kayak gitu. Jadi aku kasih tahu dulu kalau misalnya di kampus aku itu ada dua, jadi dibagi dua. Skripsi itu ada proposal dan skripsi. Nah, proposal ini diambil di semester 7 dan sedangkan skripsi itu di semester 8. Proposal ini mencakup bab 1, 2, dan 3. Kalau misalnya skripsi yang di semester 8 ini bab 4 sama 5. Jadi kenapa pas aku ngerjain proposalan ini time management aku bener-bener padat banget, bener-bener kayak harus on time, harus sesuai waktunya. Malah kalau misalnya aku meleset dikit waktunya, aku tuh bakal nyalahin diri aku sendiri gitu loh guys. Aku itu dimulai proposalan tuh di semester 7 bulan September, itu kan memasuki semester baru ya. Jadi aku bulan itu baru di semester 7, terus aku itu udah baru ngambil ini matkul proposal. Terus aku baru ngerjain tuh. Pertamanya emang kelulus kan, kita bingung apa yang harus kita lakuin, apa yang harus kita siapin gitu. Meskipun emang ada bimbingan, tapi menurut aku kita tetap harus kayak tahu sendiri gitu loh, kayak dikira-kira aja apa yang kira-kira itu dibutuhin, apa yang kira-kira harus kita lakuin, daripada kita nunggu bimbingan. Kadang kan kita nggak bisa berharap sepenuhnya pada orang lain ya guys ya. Jadi menurut aku mendingan dari kita sendiri aja, yang kita harus cari tahu sendiri. Kita benar-benar harus tahu diri kita sendiri. Terus benar-benar kita harus spekulasi, meskipun ada kayak spekulasi ya jatuhnya, tapi itu mengkira-kira apa yang seharusnya kita lakuin, apa yang bakal kira-kira apa ya outputnya, kayak gitu. Mulai pertama aku kira-kira apa yang harus aku lakuin. Terus karena aku bener-bener kelulus banget, aku sharing-sharing sama teman-teman yang lain, kayak nanya-nanya apa sih yang dia lakuin sekarang. Jadi itu bisa kita ikutin gitu dari sharingan orang. Terus yang kedua, aku mulai benar-benar ngerjain proposal tuh di bulan Oktober akhir, kayaknya Oktober akhir aku baru ngerjain yang bener-bener kayak oh ini udah saatnya loh aku bener-bener serius gitu. Karena di awalnya kan emang yang pertama itu tadi kelulus, jadi kita masih mencari-cari jalan yang tepat, yang cocok untuk kita, mulai dari cara ngerjain, time management, terus bagaimana kita ngerjainnya, kayak caranya gimana sih ngerjain proposal ini, apa aja yang harus kita siapin. Karena di proposal itu kan ada bab 1, bab 2, sama bab 3. Dan dari ketiga bab ini kita hubungannya sama penelitian terdahulu, banyak kan yang kayak referensi yang banyak gitu, kita harus baca-baca dulu. Nah yang kedua ini, aku di fase yang kedua ini aku udah mulai ngerjain, karena aku pertamanya udah nanya-nanya orang, terus aku udah cari referensi. Sebenarnya cari referensi itu nggak selalu harus di awal ya, meskipun emang sambil kita ngerjain kita juga bisa sekalian cari referensi, karena biar nggak lupa juga kan. Kadang kan kita lupa ya, meskipun emang kita udah cari nih di awal, terus kita lupa naruhnya di mana ya, atau apa ya yang dibahas dari penelitian ini terdahulu gitu. Makanya kita yang kedua sambil jalan aja, nggak apa-apa di fase yang kedua ini. Terus di fase yang kedua juga ini fase-fase burnout banget, karena kita jadinya insecure. Yang aku rasain ya, aku insecure banget. Ini bener nggak ya kayak gini, ini penelitian terdahulunya udah cocok belum ya gitu. Padahal emang udah disesuaikan sama topik yang kita pilihkan, tapi tetap aja ada rasa yang kayak gitu. Itu tuh valid guys, karena emang ini kan pertama kali kita ngajain ya, dan itu tuh gimana ya bilangnya ya, kita
sambil jalan tuh kita emang sambil mencari kebenaran gitu menurut aku ya. Jadi nggak apa-apa salah, nanti kita pas bimbingan pasti diarahin lagi mereka kayak gimana. Nah itu fungsinya bimbingan guys, makanya rajin-rajin bimbingan. Terus aku ada di masa-masa juga pas proposalan itu capek banget, karena itu kan harus nyari referensi. Pertama kita harus baca referensinya itu, terus kita harus nyocokin juga. Kadang ada referensi yang udah sesuai topik kita tapi dia nggak cocok, jadi kita harus cocokin dulu sama skripsi kita yang apa yang mau kita bahas gitu. Jadi capeknya tuh pas kita baca, pertama kita harus baca si referensinya, terus harus nyocokin lagi ke apa yang mau kita omongin di skripsi kita, nyambung nggak ya. Itu biasanya kayak gitu, itu capek banget, draining banget. Dan aku time manajemennya pas aku ngerjain proposal tuh bener-bener padet, nggak kayak ngerjain pas aku skripsi. Jadi aku dulu pas ngerjain bab 1, bab 2 ini bener-bener padat banget. Jadi aku jam 7 itu harus bangun, aku harus mandi, setelah itu aku harus bersih-bersih dulu, terus aku harus kayak ini aku harus ngerjain nih, jadinya aku harus fokus gitu. Mindset aku udah gitu pas aku ngerjain ya aku lancar-lancar aja, kayak aku tenang, enjoy ngerjainnya gitu sih. Kalau misalnya aku mindsetnya udah hari ini aku harus ngerjain ini gitu, jadi aku merasa pas aku ngejalaninnya ya udah aku senang-senang aja, makanya aku enjoy aja. Dan malah kalau misalnya aku nggak ngelakuin dari kemarin kan aku pasti udah punya plan ya, kalau misalnya aku nggak ngerjain sesuai plan aku dari kemarin tuh aku merasa bersalah sama diri aku sendiri, aku nyalahin diri aku sendiri, dan aku merasa kayak kesal banget, seharian pasti bete banget gitu guys. Aku ada di masa pas abis nyelesain bab 1 dan bab 2 ini, aku ada di masa burnout, bener-bener kayak insecure banget, kayak bener nggak ya apa yang aku kerjain, sampai aku tuh kayak nangisnya ada banget, karena aku merasa insecure banget. Aku merasa ini tuh salah, menurut aku tuh salah dan seharusnya nggak seperti ini loh, cuma aku nggak tahu benernya kayak gimana. Paham nggak sih? Pasti relate kalian kalau misalnya yang lagi ngerjain skripsi kayak gitu. Aku merasa kayak insecure banget pokoknya di situ, sampai akhirnya aku harus pulang karena aku benar-benar burn out banget. Aku sampai pas perjalanan aku nangis banget, kayak gimana caranya ngerjain skripsi yang benar, padahal aku sebenarnya juga nggak tahu skripsi yang benar itu kayak gimana, ya kan. Nah selesai bab 1 dan bab 2, tinggal bab 3. Aku tuh kayaknya akhir November kan aku udah selesai sampai bab 2. Sampai bab 2 aku udah selesai di akhir November, dan aku burn out tadi, aku harus pulang. Terus pas aku pulang, aku balik lagi ke Bandung, aku udah mepet jadwal untuk DE itu Desk Evaluation, itu kayak seminar proposal, tapi di aku nggak pakai presentasi, nggak pakai apa-apa, cuma submit aja. Jadi di tanggal 5 Desember itu tuh jadwal pendaftaran Desk Evaluation atau DE. Padahal tanggal 27 November itu tuh aku lagi balik ke rumah, dan aku 4 hari kayaknya di rumah. Itu karena aku burn out banget, jadi aku harus pulang. Daripada aku stres, aku harus pulang. Terus akhirnya aku 4 harian di rumah, kira-kira akhir November juga, tanggal 30 atau 31 aku harus balik lagi ke Bandung, dan aku harus nyiapin untuk Desk Evaluation. Karena menurut aku, kenapa ngolor lama-lama, karena kan cuma submit aja, nggak ada seminar proposal, nggak ada presentasi. Jadi ya udah, kalau misalnya aku selesai ya udah submit aja gitu. Itu prinsip aku yang kemarin. Jadinya aku ngebut banget, aku ngerjain bab 3 dalam semalam aja, dan aku cerita ke temen aku pertamanya, besok tuh aku ada pendaftaran DE loh, DE tuh kayak sempro gitu. Terus aku bilang kalau misalnya aku belum ngerjain bab 3, tapi aku udah nyicil awal-awalnya, cuma tinggal kayak pengertian yang diambil dari referensi itu. Karena aku pulang, aku belum sempat ke perpustakaan, jadi aku bingung pada saat itu, kayak aku pengen DE tapi waktunya mepet banget. Terus aku akhirnya dibantuin sama temen aku untuk cari referensinya di ebook, lewat ebook pada saat itu. Akhirnya aku mulai ngerjain malam itu juga, bener-bener malam banget. Aku juga harus bikin halaman dan bikin cover dan lain-lain di malam itu juga. Sekalian aku ngerjain
bab 3. Jadi aku semalaman ngerjain bab 3 sampai paginya aku masih ngerjain, dan aku ngurus syarat-syarat pendaftaran untuk DE itu sekalian aku juga ngeberesin untuk bab 3-nya. Sekaligus proofreading untuk proposal. Terus akhirnya aku berhasil daftar DE di bulan Desember. Tanggal 5 itu di sore harinya aku baru daftar. Jadi selama dari Oktober sampai Desember, Oktober, November, Desember 3 bulan aku ngerjain proposal gitu, dan akhirnya selesai juga proposal aku. Meskipun emang karena submit aja, jadi aku emang prinsip aku ya udah submit dulu karena nggak ada presentasi kan, jadinya ya udah yang penting selesai. Terus menurut aku ya udah bagus, ya udah disubmit aja. Ternyata revisinya banyak. Nah itulah, sampai situ baru aku kejar di semester 8 pas ngerjain skripsi. Itu masih bisa dirubah dan masih ada revisi kan. Nah itu sekalian ngerjain untuk skripsinya yang di bab 4 dan 5, sekaligus nyelesain semua dari bab 1 sampai bab 5 di skripsi di semester 8. Nah penyakitnya orang abis pro atau DE adalah berhenti dan merasa selesai, terus healingnya sampai beberapa bulan. Itu sama kayak aku ngerasain juga, dan itu perasaan yang valid karena kita abis rush banget kan, kita abis cari referensi yang banyak banget. Pokoknya emang proposal tuh draining banget menurut aku, makanya kita merasa kalau misalnya habis proposalan kita merasa capek banget dan kita butuh healing. Aku DE itu bulan Desember, aku baru ngerjain untuk skripsi itu di Februari awal aku baru ngerjain untuk skripsi. Mulai cari-cari data itu tuh di Februari awal, jadi aku hampir 2 bulan aku berhenti. Jadi dari Desember awal kan sampai Januari, pokoknya aku Februari awal baru ngumpulin data. Itu menurut aku udah telat banget, karena kenapa nggak dari Januari sehingga aku bisa sidang cepat gitu guys. Tapi ya udahlah, nasi sudah menjadi bubur, dan menurut aku sekarang tergolong cepat. Aku 2 bulan sih rehatnya, baru Februari awal aku baru ngerjain. Terus aku ngebut banget cari datanya. Pokoknya aku dalam seminggu aku harus sudah selesai ngumpulin data. Masalah ada revisi kalau misalnya abis ngeran itu nggak apa-apa, nanti aja, pokoknya selesai dulu gitu menurut aku. Dan time management aku menurut aku nggak sepadat pas aku ngerjain proposal, jadi masih aman aja. Pokoknya kerjain santai-santai aja, karena stresnya, puncak stres itu bukan di proposal tapi di skripsi. Meskipun emang cuma ngerjain bab 4 dan bab 5, tapi menurut aku ini lebih draining, lebih stres, bukan draining sebenarnya, lebih ke stres pas ngerjain bab 4 dan bab 5 ini. Makanya kenapa kerjainnya santai-santai aja, tapi harus tetap dikerjain setiap hari, jangan sampai berhenti, karena sekalinya kita berhenti kita tuh males guys. Kalau nggak salah aku baru selesai itu pokoknya Februari itu aku udah coba ngeran dari data yang seadanya ini, udah tuh jadi bagus hasilnya. Pas aku lihat-lihat lagi, cross check lagi, pastikan ada cross check lagi datanya, ada aku salah masukin rumusnya, jadi aku harus ngulang lagi datanya, ngeran lagi, jelek tuh, kaget kan. Kan Februari akhir sampai Maret awal aku pokoknya masih otak-atik data itu karena ada salah di aku, karena kita merasa awalnya udah bagus banget, terus kita nemuin ada salah, itu kan ngedown banget ya menurut aku. Itu kayak aku stres banget, langsung ngedown, langsung bingung mau ngapain. Kita lihat lagi datanya benar atau enggak, baru kita ngeran lagi, kita coba kayak beberapa kali aku coba sampai akhirnya aku udah yakin sama data aku yang sekarang. Aku run lagi dan akhirnya alhamdulillah hasilnya bagus. Aku pas tahu dataku ada yang jelek itu, aku tetap nyusun ya guys ya kata-katanya. Jangan sampai pas datanya jelek itu kalian nggak disambil nyusun, jangan, karena itu bakal wasting time. Kalian nunggu datanya bagus, tiba-tiba udah banyak waktu yang kesita untuk kalian beli data, jadi kita belum nyusun untuk kata-katanya di bab 4 dan 5. Jangan, tetap nyusun dan tetap ngeperbaikin data. Meskipun emang data kalian emang belum bagus, tetap disusun aja. Nanti kalau misalnya udah bagus itu tuh tinggal nambahin aja angkanya di
bab 4 dan bab 5 yang udah kalian susun. Nah, kata-katanya kan udah kebentuk nih, yang pasti kan kalian lihat referensi dari kakak tingkat kalian kan. Nah, itu kata-katanya udah pasti sama kayak gitu semuanya kan. Itu nggak apa-apa, kayak gitu aja kalian susun yang pasti-pasti dulu. Nah, untuk bagian analisisnya itu nunggu hasil data kalian tuh bagus. Jadinya nanti kan disesuaikan lagi gitu. Nah, udah kan, udah kelar bab 4, tinggal bab 5. Nah, pas bab 4 selesai, itu pasti ada rasa gimana ya, bener atau enggak ya, itu pasti ada. Pas kerja skripsi selalu ada perasaan kayak gitu, dan itu valid menurut aku. Pas bab 4 selesai, tinggal bab 5. Kalau misalnya di aku bab 5 itu kesimpulan dan saran. Kan gampang ya, tinggal disimpulin aja dari pembahasan kita dan bikin sarannya. Udah, ini gampang banget, bab 5 gak usah dibahas. Bab 4 ini tricky-nya ada di data, olah data. Emang kalau misalnya aku olah data ini ada rasa insecure banget dan overthinking banget, karena aku juga pengungkapan, aku takut pengungkapan aku nih salah. Kalau menurut aku dari semua ngerjain skripsi, bab paling capek ngerjainnya itu di bab 1 dan 2, terus di bab 4. 1 dan 2 itu kan draining banget. Di bab 4 aku overthinking banget, karena aku itu skripsinya topiknya pengungkapan, jadi aku merasa kayak overthinking itu banget. Aku sama capek banget sama dia. Terus ya udah gitu aja kalau menurut experience aku ngerjain skripsi yang super gedebuk. Yang penting selesai, dan alhamdulillah udah sidang, lulus ya, alhamdulillah banget. Oh ya, aku mau kasih tips ya, tips dari aku. Yang penting jangan stres, kalau bisa tetap dibawa seneng aja, tapi jangan di-push, tapi harus ngerjain terus setiap hari. Yang penting dapat daripada nggak dapat sama sekali setiap harinya. Terus yang kedua, berusaha untuk ngeset boundary sendiri, kapan kita harus selesai, kapan kita harus ngerjain ini. Pokoknya kita harus ada plan pas ngerjain skripsi itu. Ini sekaligus kita bicara tentang time management ya, termasuk waktu dan semuanya itu udah ke plan jadi satu di sini. Yang ketiga, jangan lupa kuatin diri sendiri, karena banyak banget pertanyaan, ini bener gak ya, terus overthinking, aduh takut salah deh, ini banyak banget pertanyaan gitu di kepala kalian, dan kepala kalian bakal berisik banget. Jadi jangan lupa untuk kuatin diri sendiri. Terus yang keempat adalah jangan lupa ngobrol sama orang. Ini penting banget, karena ngobrol sama orang itu ngasih kita insight dan ngasih kita kayak, kalau misalnya kita sendiri itu kan kita berpacu sama diri kita sendiri ya. Jadi kita kadang-kadang ada tuntutan yang lebih dari kita sendiri, makanya kita harus ngobrol sama orang. Ngobrol sama orang ini bisa nolong kita untuk slow down in a bit. Yang kelima, jangan lupa bangun komunikasi yang baik sama dosen pembimbing. Jadi sekian aja video sharing aku tentang skripsi hari ini. Semoga apa yang aku ceritain based on true experience aku itu bisa ngasih insight baru untuk kalian dan tips ya, meskipun amburadul, semoga berguna untuk kalian ya. Terus buat yang lagi ngerjain skripsi, semangat terus, nggak apa-apa istirahat, yang penting jangan berhenti. Terus jangan stres, jangan lupa berdoa. Doa itu ibarat kayak kita ngayuh sepeda, jadi meskipun itu pelan-pelan, insya Allah itu didengar sama Allah dan bakal digabulin. Dan meskipun emang kadang-kadang gak instan, tapi aku percaya kalau misalnya doa itu bakal digabulin di waktu yang tepat gitu guys. Jadi never lose hope, tetap aja semangat, pokoknya tetap semangat aja, tetap selesai, dan semoga cepat sidang dan dapat nilai bagus, lulus, dan cepat wisuda deh, yeay. Dan semoga aku juga cepat yudisium dan cepat wisuda, oke? Karena aku dia baru sidang tapi belum yudisium guys. Semoga aku, insya Allah kayaknya aku wisuda bulan November. Jadi sekian aja video dari Gorgeous Michi hari ini. Gorgeous Michi ya kali ini sangat bermanfaat ya, pembantu mahasiswa akhir ngerjain skripsi. Meskipun emang kayak ini lebih ke cerita-cerita aja, semoga apa yang aku cerita ini bisa ngasih insight baru untuk kalian pas ngerjain skripsi, oke? Jadi see you on my next video, bye bye.